multi uji multikolinearitas. Ya, lanjut. Uji multikolinearitas. Bentar ya, Pak. Nah, hasil uji multikolinearitas tanpa moderasi bisa dilihat eh, semua variabel semua memiliki VIF kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dengan moderasi, ini tanpa moderasi dan sebelahnya dengan moderasi, ini sama juga, VIF-nya di bawah 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Koefisien determinasi hasil uji koefisien determinasi tanpa moderasi pada variabel current ratio, ukuran perusahaan, return on equity dan dividend payout ratio terhadap price earning ratio adalah sebesar 0,095 atau sama dengan 9,5%. Sedangkan hasil uji koefisien determinasi dengan moderasi yaitu sebesar 0,151 atau sama dengan 15,1%. Uji hipotesis tanpa moderasi, hipotesis yang pertama ditolak, hipotesis yang kedua DPR diterima, hipotesis yang ketiga ROE ditolak, hipotesis yang keempat size ditolak. Hasil uji hipotesis dengan moderasi, yang kelima DPR, CR, dan PER ditolak, dividen payout ratio terhadap memoderasi size terhadap PER ditolak, dividen payout ratio memoderasi ROE terhadap PER juga ditolak. Kesimpulannya, yang pertama, current ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap price earning ratio. Variabel yang kedua, size berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap price earning ratio. Yang ketiga, ROE berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap price earning ratio. Yang keempat, dividen payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Yang kelima, dividen payout ratio memoderasi current ratio. Salah. Yang kelima, dividen payout ratio tidak memoderasi pengaruh negatif current ratio terhadap price earning ratio. Yang keenam, dividen payout ratio tidak memoderasi pengaruh negatif size terhadap price earning ratio. Yang ketujuh, dividen payout ratio tidak memoderasi pengaruh negatif ROE terhadap PER. Keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama, penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2017 sampai 2021, tetapi dengan adanya beberapa perusahaan yang memiliki data perusahaan yang kurang lengkap, sehingga penelitian harus mengulangi sampel pada penelitian ini. Yang kedua, penelitian ini awalnya menggunakan pengujian SPSS, tetapi hasil pengujian muncul bahwa tidak terdistribusi normal atau tidak tidak terdistribusi normal, mengalami gejala heteroskeptisitas dan gejala autokorelasi, sehingga penelitian pengujian kembali menggunakan SMART PLS. Saran yang pertama, bagi akademi, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dan riset gap mengenai pengaruh current ratio, ukuran perusahaan, return on equity, dan dividend payout ratio terhadap price earning ratio periode 2017 sampai 2021 bagi perusahaan atau organisasi diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan agar dapat bersaing dan menarik perhatian investor untuk berinvestasi. Bagi otoritas jasa keuangan diharapkan dapat meningkatkan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan perekonomian negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Halo, Halo? halo, ya, sorry. Eh, udah siap ya? Ya. Halo, Ya sudah, Pak. ya. Tadi bagian pembahasan kok terlalu singkat ya jelasinnya. Yang mana? Bagian pembahasan, Ini ya. iya, terlalu cepat Aku nggak jelasin. boleh Harusnya, singkat, Pak. harusnya bagian ini agak lebih panjang saat dijelaskan. Oh iya. Saya kira bisa lebih pendek. Ulang jelasin, Termasuk Pak. yang, termasuk yang moderasi juga ya. Tapi kalau yang ini tinggal yang ininya aja kan, Pak? Iya, yang bawahnya aja. Terus saya jelasin nih, Pak. Ya, harus dijelasin. Maksudnya pengaruh positif atau negatif itu seperti apa? Maknanya apa? Itu ambil dari pembahasan ya. Oke. Tapi di kesimpulan udah ada, Pak. Apa? Tapi di kesimpulan udah ada yang positif negatifnya. Enggak, maksudnya yang ada di pembahasan. Kan ada tertulis tuh kenapa CR bisa berpengaruh positif, berpengaruh negatif ke PER. Kenapa DPR bisa berpengaruh positif ke PER. Di pembahasan bab 4 itu. Oke. Oh, oke, Pak. Saya jelaskan sekarang, Pak. Nah, cobalah kamu jelaskan. Hasil uji hipotesis tanpa moderasi yang pertama, current ratio terhadap PER. Variabel current ratio memiliki p-value sebesar 0,013 sedangkan alpha sebesar 0,05 atau p-value lebih kecil dari 0,05 dan nilai Enggak, koefisien bukan itu. Bukan itu. Yang kayak gitu tak usah jelaskan. Kamu langsung bilang aja hipotesis pertama diterima atau ditolak. Hipotesis kedua DPR ke PER itu diterima atau ditolak gitu ya. udah tadi saya udah bilang kayak gitu, Pak. Iya, tapi selanjutnya itu yang pembahasan. Jadi bahasa-bahasa statistik tidak perlu dipakai lagi. Berarti kenapa diterima dan kenapa ditolak? Ya, coba ulangi. Hipotesis pertama dulu. Tapi di pembahasan saya nggak ada bikin loh, Pak, alasannya kenapa ditolak. Apa? Di pembahasan skripsi saya nggak ada dikit ditolak. Kenapa alasannya? Ada itu bagian pembahasan. Itu pasti akan selalu saya minta. Tapi nggak ada.
cuma pengertiannya aja loh, Pak. Serius. Halo? Loh, Iya, gimana? maaf Pak, tadi koneksinya Ya, mati. apa? Di sini pembahasan saya cuma pengertian. Habis itu kaitan teori itu aja ya Pak. Nggak ada dibikin Ya alasannya itu kenapa dia. tidak berpengaruh. Ya, termasuk salah satunya kaitan teori. Oh, oke. Hipotesis yang pertama, current ratio terhadap pair, hipotesisnya hasilnya ditolak. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi, maka banyak aktiva lancar yang bisa digunakan untuk produktivitas perusahaan sehingga nilai PER semakin tinggi. Gitu ya Pak. Berdasar pengujian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap dan tidak signifikan terhadap price earning ratio. Gitu ya. Baru dikaitkan dengan teori. Ya, Nah, kaitan teori agensi dengan variabel current ratio pada perusahaan mengatur kebijakan likuiditas yang optimal dan memiliki sumber daya perusahaan yang besar. Ini dapat menjadi kepentingan bagi manajer. Dengan dana yang liquid dan sumber daya perusahaan yang besar, manajer dapat menggunakan skema bonus untuk menguntungkan dirinya dan hal ini kurang disukai investor yang dapat berujung pada penurunan harga saham. Hipotesis yang kedua, dividen payout ratio, hipotesisnya diterima. DPR merupakan keputusan mengenai kebijakan dividen. Apakah laba akan dibagikan dalam bentuk dividen atau sebagian diinvestasikan kembali? Dapat diperoleh kesimpulan, dividen payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Kaitan teori sinyal dengan dividen payout ratio adalah ketika adanya suatu sinyal pembagian dividen dari perusahaan, maka akan terjadi reaksi pasar, di mana para investor akan tertarik untuk menanam saham di perusahaan, dengan begitu akan menaikkan harga saham. Hipotesis yang ketiga, ROE terhadap PER, hasilnya ditolak. Semakin tinggi nilai ROE, tentu akan menarik minat para investor untuk menanam modal pada perusahaan yang bersangkutan. Karena mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik dan akibatnya pun harga saham ikut tinggi. Kaitan teori efisiensi pasar dengan variabel return on equity adalah ketika harga pasar mencerminkan kinerja keuangan dari perusahaan, ketika ROE yang tinggi, maka akan disenangi oleh investor dan investor akan kembali membeli saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham akan naik. Size terhadap PER size merupakan ukuran yang menentukan besar atau kecilnya perusahaan. Investor mengharapkan pengembalian yang lebih besar akan cenderung memilih perusahaan yang lebih besar pula, sehingga ketertarikan investor menjadikan harga saham naik dan juga menaikkan price earning ratio. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan
ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap price earning ratio. Kaitannya dengan teori agensi, ketika perusahaan mengatur kebijakan likuiditas yang optimal dan memiliki sumber daya perusahaan yang besar, ini dapat menjadi kepentingan bagi manajer. Dengan dana yang liquid dan sumber daya perusahaan yang besar, manajer dapat menggunakan skema bonus untuk menguntungkan dirinya. Dan hal ini kurang disukai investor yang dapat berujung pada penurunan harga saham. Hipotesis yang kelima, hasilnya ditolak ini dijelaskan juga, Pak. Yang moderasi, iya. Iya ya. Dividen payout ratio merupakan persentase dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kas kepada pemegang saham sebagai dividen. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa dividen payout ratio tidak memoderasi pengaruh negatif current ratio terhadap price earning ratio. Hipotesis yang keenam, hasilnya ditolak dapat disimpulkan bahwa dividen payout ratio tidak memoderasi pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap price earning ratio. Hasil sejalan atau tidak nggak usah kan, Pak? Makanya, Hasil yang sejalan dengan tidak ini soalnya nggak ada dengan teori enggak. lagi kaitannya kalau moderasi. Kalau moderasi agak sulit, itu nggak usah dijelaskan kaitan teorinya. Oh iya, tapi di saya nggak, cuma ada teori dari penelitian terdahulu aja ya, Pak. Iya, iya, makanya Bukan teori teori. nggak usah. Oh, oke, Yang oke. dimoderasi nggak usah teori, memang. Oke. Hipotesis yang ketujuh, dividen payout ratio merupakan persentase dari laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kas pada pemegang saham sebagai dividen dan diperoleh kesimpulan dividen payout ratio tidak memoderasi pengaruh negatif return on equity terhadap price earning ratio. Udah, Pak. Ini ulang lagi. Nggak usah, Kesimpulannya saya ulang baca nggak, Pak? nggak usah. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan? Yang ini, Pak, apa namanya? Berarti yang ini, yang uji hipotesis ini tidak dijelaskan, misalnya yang p-value-nya sekian, original sampelnya negatif atau positif, nggak usah ya, Pak? Langsung kaitkan ke teori aja, ke pembahasan. Ya, sebenarnya dijelaskan positif negatifnya tuh kenapa. Ya, salah satunya melalui kaitan teori. Berarti secara statistik ini harus dijelaskan juga apa enggak, Pak? Siapa titik? Yang dimaksud yang mana? Yang di bawah 0,05 itu. Halo? Oh, Yang itu dimaksud yang dijelaskan itu. juga ya, baru kita masuk ke pembahasan. Kalau yang maksudnya yang statistik di bawah Tunggu, Pak. 0,05 itu kan? Apa suara Bapak putus? Ya, halo? Maksudnya statistik itu yang di bawah 0,05 itu ya? Atau bukan? Ya, Atau yang lain? iya. Kalau itu nggak usah jelaskan. Pak, kalau misalnya dibilang p-value-nya 0,013 dari Nggak usah. 0,05, nggak usah ya? Nggak usah. Ibu.
Ada lagi yang mau tanya? Berarti kalau menjelaskan uji Berarti kalau menjelaskan uji hipotesis, langsung sebutkan hasilnya sama langsung masuk ke pembahasan. Ya, Itu aja, Pak. ada lagi yang mau tanya? Pak, itu aja. Oke. Mana variabel yang pengaruhnya paling besar ke PER? Yang paling besar, Pak. Ya, Yang paling besar itu DPR. dibuktikan melalui apa? Dari tes statistik ini, Pak. Karena dia lebih besar, 3,284. Alasannya kenapa? Karena ini, tes statistik ini DPR terhadap PER sebesar Ya, itu kan 3,284. itu kan dibuktikan melalui yang 3,284. Tapi alasannya kenapa dia yang pengaruhnya paling besar? Alasan secara ilmu manajemennya apa? Kan kalau misalnya dengan adanya dividen payout dengan adanya dividen ini, Pak, lebih menarik minat investor untuk menanam saham di tempat kita. Jadi akan menaikkan harga saham. Coba ulangi. Apa, Pak? Coba ulangi. Karena dengan adanya dividen payout ratio ini kan itu sama dengan pembagian dividen, Pak. Jadi kalau misalnya dalam satu perusahaan itu dividennya itu konsisten, pembagiannya itu lebih menarik minat investor untuk menanam saham, sehingga dengan begitu menaikkan harga saham di perusahaan kita. Jadi pembagian dividen itu bagus ya? Atau nggak bagus? Pak, suaranya putus-putus, Pak. Jadi pembagian dividen itu bagus atau tidak bagus? Apa, Pak? Pembagian dividen itu bagus atau tidak bagus? Pembagian dividen itu bagus atau tidak bagus? Bagus, Pak. Berarti hasilnya sejalan dengan teori apa? Apa, Pak? Hasil penelitiannya sejalan dengan teori apa kalau begitu? Yang DPR-nya itu. Kalau DPR ini sejalan dengan teori sinyal, Pak. Coba jelaskan. Ketika suatu sinyal pembagian dividen dari perusahaan, maka akan menjadi reaksi pasar di mana para investor akan tertarik untuk menanam saham di perusahaan, dengan begitu akan meningkatkan harga saham. Coba jelaskannya jangan pakai lihat catatan. Sekarang saya tanya, hmm,
pengaruh CR ke PR itu sejalan atau tidak sejalan dengan teori apa? Dan alasannya kenapa? CR, Pak. Ya, CR ini sejalan dengan teori agensi. Ketika perusahaan mengatur kebijakan likuiditas yang optimal dan memiliki sumber daya perusahaan yang besar, ini dapat menjadi kepentingan bagi manajer. Dengan dana yang liquid dan sumber daya perusahaan yang besar, manajer dapat menggunakan stimulus untuk menguntungkan dirinya dan hal ini kurang disukai investor yang dapat berujung penurunan harga saham. Ini tidak sejalan nih. nah, kamu coba jelasinnya jangan sambil lihat catatan. Coba pakai bahasa sendiri. Ini Zoom-nya udah mau habis, nanti saya share link baru ya.